Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Taufik Nur Hidayat akan membahas mengenai modul 3 pada Praktikum Sistem Kendali 2024. Kita akan membahas mengenai analisa kestabilan sistem. Pertama, kita akan membahas mengenai pole dan zero. Nah, pada pole dan zero ini digunakan biasanya untuk mempermudah kita dalam menganalisis respon pada suatu sistem. Bentuk pole dan zero dalam fungsi alih dapat kita lihat pada persamaan berikut ini, di mana persamaan ini terdapat akar-akar. Di dalam akar-akar itu terdapat Z1, Z2, Zm. Nah, pada pembilang akar-akar pembilang Z1, Z2, Zm ini kita sebut sebagai zero dari fungsi alih. Nah, pada penyebutnya itu ada P1, P2, dan Pn. Itu kita sebut sebagai pole dari fungsi alih. Nah, pada pole dan zero ini secara bersama-sama kita sebut sebagai akar-akar dari fungsi alih. Ini merupakan akar-akar dari fungsi alih. Nah, untuk K itu adalah gen dari fungsi alih. Untuk karakteristiknya dapat dilihat pertama itu pada pol, nilai variabel Laplace S yang menyebabkan nilai fungsi alihnya tak hingga. Lalu akar persamaan dari penyebut atau denumerator pada fungsi alihnya. Pada zero itu nilai variabel Laplace S yang menyebabkan nilai fungsi alihnya itu 0. Lalu zero merupakan akar persamaan dari pembilang numerator pada fungsi alihnya. Lanjut, kita akan membahas mengenai kestabilan sistem. Nah, pada kestabilan sistem ini, kita akan membahas itu terdapat beberapa pembagian, itu berdasarkan natural response dan berdasarkan pole dan zero. Nah, kita akan membahas mengenai natural response. Nah, pada respon sistemnya itu dinyatakan sebagai CT sama dengan C force ditambah C natural. Nah, ini merupakan keluaran dari sistem, di mana C force itu merupakan nilainya itu konstan walaupun terjadi perubahan pada waktu. Nah, pada C natural itu nilainya berubah berdasarkan perubahan waktu. Nah, lalu untuk definisi dari kestabilan berdasarkan natural response ini, itu pertama, sistem stabil jika natural response mendekati 0 saat waktu mendekati tak hingga. Nah, untuk sistem yang tidak stabil, itu jika natural response mendekati tak hingga saat waktu mendekati tak hingga juga. Nah, lalu pada bagian sistem marginally stabil, itu jika natural response tetap atau konstan atau juga berosilisasi secara teratur. Lalu kita akan membahas mengenai berdasarkan kestabilan sistem berdasarkan pole dan zero. Nah, dapat dilihat ini merupakan sumbu dari imajiner dan ini sumbu real. Nah, pada sumbu imajiner itu di bagian kiri kita dapat melihat tulisan stabil, stabil. Pada bagian kanan itu tidak stabil. Nah, untuk keterangannya itu pertama, sistem dikatakan stabil jika pol-pol itu berada di sebelah kiri bidang S. Nah, ini berada pada sumbu imajiner atau di sebelah kiri bidang S. Nah, untuk itu dia akan sistem itu akan menjadi stabil. Lalu sistem dikatakan tidak stabil jika memiliki pol-pol yang berada di sebelah kanan pada sumbu imajiner pada bidang S. Ini pada sumbu imajiner kita lihat untuk sistem itu tidak stabil. Lalu kita lihat pada sistem dikatakan marginally stabil itu jika pol-pol berada tepat pada sumbu imajiner. Berarti untuk marginally stabil, sistem itu tepat pada sumbu imajiner ini. Selanjutnya, ini merupakan grafik atau bentuk grafik yang ada pada sistem yang stabil, marginally stabil, dan tidak stabil. Kita lihat
atau kita tinjau dulu pada bentuk yang stabil. Nah, pada bentuk yang stabil ini dia akan mengkerucut atau menjadi kecil di pada ujung kanannya. Ini dikarenakan dari sebelah kiri sumbu imajiner itu akan mendekati nol, sehingga nilai itu semakin mengecil. Nah, pada marginalis stabil itu kita dapat melihat di mana bagian kanan dan bagian kiri itu sama atau sejajar. Ini dikarenakan dia itu tepat berada pada sumbu imajiner itu tersebut. Nah, lalu pada tidak stabil, kita lihat pada grafiknya dia melebar dari kiri ke kanan. Ini dikarenakan dia berada di kanan sumbu imajiner. Nah, sehingga dia akan semakin ke kanan, maka grafiknya itu semakin membesar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai metode persamaan karakteristik. Kita menggunakan metode ini untuk menentukan kestabilan sistem dengan melihat akar-akar pol pada fungsi alih. Dapat kita lihat bentuk umum fungsi alih sebagai berikut ini, di mana ketika M kecil dari N, maka persamaan karakteristiknya menjadi A0 S pangkat N ditambah A1 S pangkat N kurang 1 ditambah seterusnya sampai dengan ditambah AN kurang 1 dikali S ditambah AN. Nah, syarat-syarat agar suatu sistem dikatakan stabil atau tidak pada metode persamaan karakteristik ini, itu pertama, sistem dikatakan stabil jika akar-akar dari persamaan karakteristik bernilai negatif, contohnya -1 dan -2. Lalu, sistem dikatakan tidak stabil ketika terdapat satu atau lebih akar-akar dari persamaan karakteristik bernilai positif, contohnya -1 dan 2, -1, -2 dan 2, plus J, -J, -1 dan 1. Nah, ini merupakan akar-akar untuk sistem yang tidak stabil. Lalu kita akan membahas mengenai jika akar-akar persamaan karakteristik terdapat nilai nol atau berada pada sumbu imajiner, maka sistem itu akan dikatakan sebagai marginal stabil. Contohnya, akar-akar -2 dan 0, J dengan -J, 2J dengan -2J, -2 dengan plus J, dan seterusnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian metode kriteria root, yang mana metode ini adalah metode aljabar untuk menentukan kestabilan dalam bidang S atau Laplace. Prosedur untuk menentukan stabilitas berdasarkan kriteria root, yang pertama, tuliskan persamaan karakteristik sistem dalam bentuk polinomial, yang mana di sini dalam bentuk A0 S pangkat N tambah A1 S pangkat N kurang 1 tambah dan seterusnya sampai tambah AN kurang 1 S tambah AN sama dengan 0. Lalu, susun koefisien yang terdapat pada persamaan dalam satu barisan, sehingga menyerupai sebuah matriks. Untuk baris pertama A0, A2, A4, A6, dan seterusnya. Baris kedua A1, A3, A5, A7, dan seterusnya. Baris ketiga B1, B2, B3, B4, dan seterusnya. Baris keempat C1, C2, C3, C4, dan seterusnya. Baris keempat D1, D2, D3, D4, dan seterusnya. Di mana cara penyusunan matriks tersebut untuk baris pertama adalah koefisien-koefisien yang terdiri dari indeks genap, yaitu A0, A2, A4, A6, dan seterusnya. Lalu untuk baris kedua adalah koefisien-koefisien yang terdiri dari indeks ganjil, yaitu A1, A3, A5, A7, dan seterusnya, yang dimana dimulai dari angka 1. Untuk baris ketiga dinyatakan dalam B1, B2, B3, B4, dan seterusnya, di mana harga dari masing-masing B1, B2, B3, B4 tersebut ditentukan dari harga dari baris pertama dan juga kedua. Lalu untuk baris ketiga dinyatakan oleh C1, C2, C3, C4, dan seterusnya, yang mana harga dari C tersebut
ditentukan dari harga dari baris kedua dan juga baris ketiga. Dan terakhir untuk baris keempat dinyatakan oleh D1, D2, D3, D4, dan seterusnya, yang mana harga masing-masing D tersebut ditentukan dari baris ketiga dan keempat. Begitu pula untuk baris seterusnya ke bawah. Nah, untuk proses yang ketiga yaitu gunakan determinan terbalik untuk menentukan nilai pada kolom pertama. Nah, untuk yang kolom yang belum kita ketahui atau baris yang belum kita ketahui yaitu baris B, untuk B1 itu kita menggunakan determinan dari A1 dikali A2 dikurang A0 dikali A3, yang mana itu dibagi dengan A1. Untuk B2 yaitu merupakan perkalian dari A1 dikali A4 dikurang A0 dikali A5 per A1. Untuk B3 yaitu A1 dikali A6 dikurang A0 kali A7 per A1. Yang mana biasanya untuk determinan biasa kan 0, A0 dikali A3 dikurang A1 kali A2. Namun untuk kriteria root ini kita menggunakan determinan terbalik. Yaitu dari bawah ini A1 kali A2 dikurang A0 kali A3. Lalu untuk baris keempat yaitu baris C. Nah, yang mana tadi kita dapatkan pada berdasarkan baris kedua dan ketiga, yaitu kita menggunakan determinan terbalik dari perkalian B1 dikali A3 dikurang A1 dikali B2 per B1. Dan juga untuk C2 yaitu B1 dikali A5 dikurang A1 dikali B3 per B1. Dan untuk C3 yaitu B1 dikali A7 dikurang A1 dikali B4 per B1. Nah, terakhir kita lihat apakah ada perubahan tanda pada kolom pertama. Nah, pada tahap ini, jika terdapat perubahan tanda, maka dinyatakan sistem tersebut tidak stabil. Namun, terdapat dua kasus khusus pada kriteria root ini, yaitu untuk kasus pertama, jika terdapat nilai 0 pada kolom pertama, dan juga untuk kasus kedua, jika nilainya 0 di seluruh suku baris. Nah, selanjutnya untuk kasus pertama yaitu jika terdapat nilai 0 di kolom pertama. Jika terdapat nilai 0 di kolom pertama, ganti nilai 0 dengan epsilon. Nah, contohnya pada persamaan ini, S pangkat 3 ditambah 2S kuadrat ditambah S ditambah 2 sama dengan 0. Di sini kita ketahui untuk A0-nya itu sama dengan 1. Nah, untuk A1-nya itu sama dengan 2. Untuk A2-nya itu sama dengan 1. Dan untuk A3-nya sama dengan 2. Nah, berdasarkan susunan matriks untuk kriteria root tadi, untuk barisan pertama itu barisan dari koefisien yang genap, yaitu 0 dan 2, itu masing-masing 1, 1. Ini telah dituliskan 1, 1. Dan untuk baris kedua, yaitu merupakan dari koefisien yang ganjil, yaitu 1 dan 3, mana nilainya masing-masing 2. Nah, untuk mencari nilai B di sini yang kita dapatkan 0 ini caranya yaitu dengan determinan terbalik tadi, yang mana B1 sama dengan determinan terbalik dari baris pertama dan kedua ini, jadi 2 dikali 1 adalah 2, dan 1 dikali 2 adalah 2. Jadi 2 dikurang 2 per A1. A1 ini 2. Nah, sama dengan 0 per 2, yang mana itu hasilnya adalah 0. Makanya di sini 0, dan 0 ini tadi untuk kasus 1 kita ubah dia dengan epsilon. Nah, makanya di sini dituliskan epsilon. Nah, untuk B2 ini, sama seperti yang sebelumnya tadi, B2 merupakan determinan terbalik dari kolom yang di sini dengan kolom yang ketiga di sini. Karena dia cos 0, tidak ada nilainya, jadi hasilnya juga 0. Nah, untuk yang diperhatikan pada kasus
nilai 0 yang diganti epsilon hanya pada di kolom pertama. Makanya yang ini saja kita bikin epsilon. Nah, selanjutnya di bawah itu yang C1. C1 itu sama dengan determinan terbalik dari 2 ini. Kita dituliskan sini, epsilon dikali 2 sama dengan 2 epsilon. 2 dikali 0 sama dengan 0. Kurang 0. Di sini dia per B1. B1 epsilon tadi. Per E di sini hanya 2 epsilon per epsilon. Coret-coret hanya hasilnya 2. Sama dengan di sini. Nah, maka dari itu kita mendapatkan di sini nilai 0 tadi udah kita ganti dengan epsilon sehingga tidak ada perubahan tanda. Di sini tandanya maksudnya positif, positif. Ini juga positif. Ini juga 2 positif. Makanya karena tidak ada perubahan tanda, pada kolom pertama, harus diperhatikan kolom pertama, maka sistem dikatakan stabil. Lalu kasus kedua, jika nilai 0 berada di seluruh suku baris, yang mana ganti suku baris semua nilainya adalah 0 dengan turunan sebanyak PS yang berasal dari suku baris sebelumnya. Nah, di sini ada contohnya, persamaan S pangkat 5 ditambah 2S pangkat 4 ditambah 24 S pangkat 3 ditambah 48 S pangkat 2 dikurang 25 S dikurang 50. Nah, di sini kita dapat A0-nya yaitu 1 sama dengan 1, A1-nya sama dengan 2, A2-nya sama dengan 24, A3-nya sama dengan 48, A4 sama dengan minus 25, dan A5-nya sama dengan minus 50. Sama seperti tadi, untuk baris pertama yaitu merupakan koefisien yang genap, yaitu A0, A2, A4, yaitu 1, 24, min 25. Sudah sesuai. Untuk baris kedua untuk yang ganjil, yaitu 2, 48, dan juga min 50. Nah, kita cari untuk nilai yang B1 ini, yaitu perkalian terbalik dari 2, determinan 2 dikali 24, sini 2 dikali 24, yaitu 48. Nah, selanjutnya dikurang dengan 1 dikali 48. 48 dikurang 48, 0 per 2. Makanya hasilnya 0. Lalu, untuk yang baris sebelahnya, yaitu determinan terbalik dari 2 dikali min 25. Sama dengan min 50. Nah, 1 dikali min 50, min 50. Oke, makanya dia dapatnya 0. Nah, dari kedua 0 nih, berarti jika nilai 0 berada di seluruh suku baris. Nah, ada nilai 0 di suku barisnya ini. Maka kita isi baris tersebut, kita ganti 0 tersebut dengan turunan suku banyak PS yang berasal dari suku baris sebelumnya. Nah, suku banyak pembantu PS, suku sebelumnya yaitu ini 2, 48, 50. Nah, 2, 48, 50 tersebut bukan 2S pangkat 4 tambah 48S pangkat 2 dan juga
minus 50. Kita salin ke bawah dengan turunan, berarti kita turunkan baris suku banyak yang sebelumnya tadi tuh. Jadi 4 kali 2 8 S pangkat 3. 48 kali 2 96 S. Konstanta diturunkan sama 0, tidak dituliskan, makanya menjadi 8 S pangkat 3 ditambah 96 S. Nah, jadi baris ketiga ini kita ganti dengan 8 S pangkat 3 dan 96 S. Jadi kita ganti dia 8 dan plus 96. Nah, di sini baris ketiga sudah kita ganti jadi 8 dan 96. Nah, ini akan memudahkan kita untuk mencari suku yang keempat di bawah nih. Caranya ini sama dengan yang C1 tadi. Jadi determinan terbalik dari yang sebelumnya 8 dikali 48 dikurangi dengan 96 dikali 2. Nah, 96 dikali 2 nih. Maka hasilnya sama dengan 24. Tulis 24 di sini. Dan untuk bagian minus 50 di sini, kita determin terbalik antara perkalian 8 dikali min 50 dikurang 2 dikali 0. Maka hasilnya adalah min 50. Begitu juga yang X5 ini berarti dari yang sebelumnya. Determinan terbalik dari 24 dikali 96. Dikurang 8 dikali 50. Maka hasilnya nanti kita bagi dengan 24 nih. Nah, hasilnya adalah 112,7. Nah, untuk yang karena root ini kita memperhatikan pada kolom pertama, jadi kita fokuskan pada mencari yang kolom pertama ini. Jadinya untuk determinan terbalik dari yang X6 ini berarti perkalian antara 112,7 dikali min 50 dikurang 24 dikali 0. Dibagi 112,7 ini. Hasilnya min 50 itu sendiri. Bisa dilihat pada kolom pertama ini tandanya positif, 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 positif. Nah, ini negatif sendiri. Nah, kalau negatif berarti ada perubahan tanda. Karena ada perubahan tanda tersebut pada kolom pertama, maka sistem dikatakan tidak stabil. Selanjutnya yaitu ada metode Hurwitz. Metode Hurwitz ini merupakan metode menentukan kestabilan dengan melihat nilai determinan pada barisan akar-akar persamaan. Jadi kita menentukan kestabilan dengan melihat nilai determinan pada barisan akar-akar persamaan. Nah, untuk bagian determinan di metode Hurwitz ini, kita tidak menggunakan determinan terbalik, jadi kembali ke determinan biasanya. Nah, prosedur penentuan stabilitas berdasarkan metode Hurwitz ini, yang pertama, sama seperti tadi, tuliskan persamaan karakteristik sistem dalam bentuk polinomial, yaitu A0 S pangkat N ditambah A1 S pangkat N kurang 1 ditambah sampai seterusnya, tambah AN kurang 1 dikali S ditambah AN sama dengan 0. Lalu, susun koefisien yang terdapat pada persamaan dalam satu barisan sehingga menyerupai sebuah matriks. Untuk penyusunan matriks pada metode Hurwitz ini berbeda dengan yang kriteria root tadi, yang mana jika kita menggunakan metode Hurwitz pada kolom pertama, di sini bisa dilihat, kolom pertama ini, kita isi dulu dengan yang ganjil A1, A3, A5, A7, A9, A11, dan seterusnya jika banyak. Lalu untuk baris di sebelah kanannya, ke kanannya, kita tinggal menurunkan nilainya. Jadi 1, 0, A1, A0, untuk jika tidak ada sampai seterusnya, jadi tulis 0, 0, 0, 0. Nah, untuk selanjutnya baris kedua, yang mana tadi itu ganjil A3, jadi turunkan lagi ke sebelah kanannya. A2, A1, A0, 0, 0, A5, 5, 4, 3, 2, 1, 0, A0. Begitu juga seterusnya sampai ke bawah. Nah, pada metode Hurwitz ini,
Sistem dikatakan stabil apabila untuk delta 1 yaitu sama dengan A1 besar dari 0. Nah, untuk delta 2, determinan tadi, determinan dari yang pertama di sini bisa dilihat untuk lebih jelasnya. Nah, di sini ada tanda ya, yang garis putus-putus delta 1 itu untuk A1. Nah, untuk delta 2 yaitu bagian yang ini, A1, A0, A3, A2, determinannya itu besar dari 0. Berarti A1 dikali A2 dikurang A3 dikali A0 itu hasilnya harus besar dari 0. Dan juga untuk A3 yaitu bagian yang di bagian putus-putus yang ini. Nah, itu berarti dari A1, A0, 0, A3, A2, A1, A5, A4, A3. Nah, hasil determinannya juga harus besar dari 0. Dan juga untuk delta 4 yaitu bagian ini. Itu ada dari A1 sampai 0, A7 sampai A4. Itu besar dari 0. Begitu juga seterusnya sampai deltanya. Selesai. Nah, selanjutnya bagaimana cara mencari determinan matriks tadi? Nah, untuk determinan matriks ordo 2 kali 2 telah disampaikan tadi. Misal ada matriks A yang mana terdiri dari A11, A12, A21, A22. Kita cari determinannya, maka itu perkalian antara A11 dikali A12 ini dikurang A21 dikali A12. Lalu yang kedua ada mencari determinan matriks ordo 3 dengan metode Sarus. Yang mana itu ada A11, A12, A13 sampai dengan A33. Nah, untuk metode Sarus ini kita perlu menambahkan 2 kolom setelah matriks aslinya, yaitu dua kolom tersebut didapatkan dari 2 kolom pertama matriks asli tersebut, yaitu A11 sampai dengan A32. Kita tambahkan di sini. Nah, lalu kita kalikan dia matriks. Nah, sarung ke bawah nih dulu. Itu A11 kali A22 kali A33 ditambah A12 kali A23 dikali A31 ditambah lagi A13 kali A21 dikali A34. Nah, itu kita kurungkan semuanya lalu kita kurangi. Kurangi dengan A31 dikali A22 dikali A13 ditambah A32 dikali A23 dikali A11 tambah lagi A33 dikali A21 dikali A12. Ini kita juga buat dalam kurung. Jadi kita kurangkan hasil penjumlahan dari perkalian masing-masing matriks yang telah disebutkan tadi. Maka kita akan mendapatkan determinan untuk matriks ordo 3 kali 3 dengan metode Sarus. Nah, lalu yang ketiga, mencari determinan matriks dengan minor kofaktor. Nah, metode minor kofaktor ini suatu metode mencari determinan dengan menghilangkan baris ke I dan kolom ke J, sehingga elemen A, I, J yang dikalikan dengan matriks baru. Misal C, I, J, terdapat rumus C, I, J sama dengan minus 1 dipangkat I tambah J, di mana akan digunakan aturan tanda. Nah, kofaktor ini karena kofaktor jadi kita tambahkan lambangnya itu makanya dia C. Nah, yang pertama yaitu determinan A. A1J kali C1J ditambah A2J dikali 2 C2J dan seterusnya tambah ANJ CNJ. Nah, itu dia ekspansi kofaktor sepanjang kolom J. Jadi kolom J-nya yang kita nggak ketahui kan. Nah, atau kita juga bisa ekspansi kofaktor sepanjang baris ke I. Yaitu determinan AI1 dikali CI1 ditambah AI2 dikali CI2 ditambah dan seterusnya AIN dikali CIN.
Nah, di sini misalnya ada matriks A, A11, A11, A12, A13, sampai A33. Nah, untuk aturan tandanya itu setelah dipelajari pada mata kuliah dot matriks ada tuh. Jadi untuk aturannya plus minus untuk baris pertama, lalu untuk baris kedua minus plus minus, dan baris terakhir ketiga plus minus plus. Nah, di sini untuk mencarinya itu determinan A11 kita kalikan untuk ingat kembali dia A11 ini. Nah, kita kalikan dia dengan selain yang baris A11 dan kolom 1. Jadi ini kita tutup, ini kita tutup. Jadi dikali dengan determinan A22 dikali A33 dikurang A32 dikali A23. Lalu ini untuk A11 baris pertama kan dia positif. Nah, baris kedua untuk kolom selanjutnya di baris kedua itu minus. Makanya kita bilang minus, tulis minus di sini, yaitu yang A12 ini. Nah, kalau kita pakai A12, A12 ini, maka yang kita tutup yang ini. Nah, jadi kita pakai A21, A31, A23, A33. Nah, di sini. Lalu yang ketiga selanjutnya itu positif. Makanya kita pilih positif di sini yang A13, A13 nih. Nah, A13 nih, yang kita tutup ini, tutup, dan ini. Nah, jadi kita pakai yang A21, A22, A31, A32. Nah, sekian untuk penjelasan dari modul 3. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.